Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faik Daniah Pramudia Tantio, bisa dipanggil Faik dengan NIM 222 10111000007. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas mata kuliah manajemen pendidikan tentang atau mengenai manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Patut diketahui ya, pendidikan ini juga memiliki sebuah manajemen, bukan hanya bisnis. Manajemen dalam pendidikan digunakan untuk mengatur program-program, mengatur semua perencanaan atau apa yang ingin dilaksanakan suatu sekolahan. Dan dalam dunia manajemen pendidikan juga ada manajemen yang menangani hubungan dengan faktor eksternal terutama masyarakat, yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, apa sih pentingnya dan apa sih kegunaan manajemen sekolah dan masyarakat ini, hubungan sekolah dan masyarakat ini? Ya, seperti ini. Sekolah tidak akan bisa menjadi sekolah yang baik, sekolah yang besar seperti saat itu juga sebelum ada bantuan gitu. Maksudnya sekolah itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari luar atau relasi dari luar, entah itu masyarakat, entah itu sebuah instansi lain yang mungkin bisa membantu secara pendanaan dan lain-lain. Nah, lalu apa sih hubungan antara faktor internal dan eksternal itu, terutama sekolah dan masyarakat, menjadi sesuatu yang penting dalam bagi sekolah tersebut. Sebab dengan demikian sekolah bisa menjadi lebih leluasa dalam bergerak. Masyarakat juga merasa dilibatkan dengan adanya sekolah tersebut. Jadi kalau warga merasa dilibatkan dengan kegiatan yang ada di sekolah itu, maka warga merasa bahwa sekolah itu menghargai mereka, dan pada akhirnya warga juga menghargai mereka. Kayak gitu. Oke, kita mulai dari pengertian. Nah, pengertian manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merupakan sebuah manajemen atau proses pengolahan informasi atau apapun itu sekolah dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang baik. Nah, maksudnya itu manajemen adalah sebuah pengelolaan yang dimana itu bersinggungan langsung dengan sekolah dan masyarakat untuk menciptakan program atau memajukan sekolah tersebut, yang dimana masyarakat itu dilibatkan. Tapi dalam tanda kutip, kegiatan yang dilakukan ini harus sama-sama menguntungkan, karena ketika tidak saling menguntungkan, maka itu tidak bisa. Kalau yang untung masyarakat doang, sekolah juga nggak dapat apa-apa atas apa yang mereka lakukan atau yang mereka rencanakan, karena pada awalnya yang merencanakan itu adalah mereka. Tapi jika hanya sekolah yang untung, maka masyarakat juga pasti akan berpikir bahwa mereka hanya dimanfaatkan dan hanya digunakan untuk memenuhi sebuah formalitas saja yang ada di sekolah itu. Makanya harus sama-sama menguntungkan. Sekali lagi, harus sama-sama menguntungkan. Nah, berkualitasnya suatu sekolah itu bisa juga kita lihat dari bagaimana cara manajemen mereka. Bukan hanya manajemen yang ada di dalam sekolahan, tapi manajemen yang mengurusi di luar sekolahan juga, tentang bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat, dengan warga sekitar, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan instansi yang ada atau organisasi yang ada di masyarakat tersebut. Itu juga berpengaruh. Nah, pertama, manajemen antar sekolah dan masyarakat juga memiliki beberapa komponen. Nah, nggak semena-mena ya manajemen antar sekolah, hubungan antar sekolah dan masyarakat ini asal berjalan tanpa adanya komponen yang diperlukan kayak belak-belakan. Yang penting sekolahan berhubungan baik dengan warga, yang penting warga mau menerima apa masukan yang diarahkan oleh sekolahan. Oh, nggak gitu. Semua itu ada visi misinya. Semua itu ada komponennya. Dan yang pertama itu harus ada visi misi. Harus ada visi misi yang jelas. Nah, itu nomor satu, komponen pertama. Alasannya adalah karena ketika ada visi dan ada misi, maka sekolah itu punya tujuan atas apa yang mereka lakukan. Nah, visi dan misi ini juga dapat menjadi pedoman bagi sekolahan atau jalan bagi sekolahan mengenai apa yang ingin mereka sampaikan. Karena ketika sekolahan telah berpegang pada visi dan misi mereka, manajemen ini telah berpegang pada visi dan misi mereka dalam melakukannya, ketika pelaksanaannya, maka ya nggak bakal keluar jalur gitu. Maka nggak akan keluar jalur, dan itu akan dilihatnya itu akan enak gitu lah.
Nah, visi misi yang dilakukan sekolahan ini juga secara nggak langsung menunjukkan gaya kepemimpinan atau gaya dari sekolahan itu dalam menjalankan suatu program. Masyarakat bisa menilai sekolahan tersebut hanya dengan meninjau visi dan misi mereka, kemana arah sekolah itu akan dibawa, kemana arah guru mengajarkan dan seperti apa, itu pasti tidak akan jauh dari visi dan misi. Komponen kedua yang dibutuhkan yaitu kepemimpinan yang proaktif. Apa sih proaktif? Seperti yang telah dijelaskan dalam visi dan misi tadi, bagaimana bahwa pemimpin itu juga menjadi sosok yang berpengaruh untuk mengontrol visi dan misi, untuk mengontrol anggotanya, mengarahkan dan sebagainya. Maka di sini dibutuhkan kepemimpinan yang proaktif. Nih, kepemimpinan yang proaktif dipilih sebagai kepemimpinan dalam menjalankan kepemimpinan ini karena kepemimpinan proaktif ini adalah sebuah kepemimpinan yang memiliki tujuan atau titik fokus pada perencanaan, pengambilan ide dan inovasi serta inisiatif yang tinggi gitu loh. Pemantauan resiko dan lain-lain. Sehingga pemimpin proaktif ini kadang disebut sebagai pemimpin yang bijak karena mereka itu bisa mengelola resiko-resiko yang ada gitu. Mereka itu memiliki pemikiran jangka panjang sehingga ketika mereka punya plan A, mereka juga menyiapkan plan B. Ketika mereka punya plan B, mereka juga menyiapkan plan C. Karena ketika plan A gagal, mereka tidak akan bingung, langsung mengganti ke plan B. Seperti itulah kepemimpinan proaktif di mana mereka tidak takut mengambil resiko, memikirkan semuanya yang ada, memiliki planning atau ide-ide lain dan inovatif sehingga ketika ada suatu kegagalan yang dilakukan, dia masih punya cadangan rencana lainnya dan tidak panik sehingga bisa dikatakan bahwa kepemimpinan yang proaktif atau pemimpin yang proaktif ini adalah pemimpin yang memiliki intuisi mungkin atau bisa mempersiapkan masa depan bagi organisasinya karena berpikir jangka panjang gitu. Kemudian yang ketiga itu struktur organisasi yang mendukung. Nah tadi kan kita udah ada visi misi, habis itu ada pemimpin ini nggak bisa berjalan sendiri tanpa adanya organisasi atau struktural yang ada di bawahnya, karena struktur yang di bawahnya ini pasti akan membantu berjalannya atau kesuksesannya suatu program ini. Pemimpin yang proaktif itu tadi juga adalah pemimpin yang mampu meningkatkan moral serta komunikasi baik pada masyarakat gitu loh. Meningkatkan moral pada tim, menyemangati dan baik pada masyarakat. Makanya ketika dibahas ke struktur organisasi yang mendukung ini, nah itu juga bisa dibentuk melalui pemimpin yang proaktif tadi. Karena pemimpin proaktif ini mampu membentuk organisasi menjadi lingkungan yang mendukung satu sama lain. Pemimpinnya aja mampu menyemangati, pasti kan anak buahnya juga menyemangati satu sama lain gitu. Nah ini salah satu komponen yang harus dipenuhi dalam struktur organisasi yang mendukung. Maksudnya adalah sekolah dan masyarakat harus memiliki struktur organisasi yang jelas dalam menangani hal yang berkaitan dengan keduanya. Jadi di sini nggak cuma sekolah yang harus punya struktur organisasi yang baik, tapi masyarakat juga atau keduanya punya mungkin kalau nggak keduanya saling memiliki, ya kita bisa menggabungkan salah satu menjadi satu struktur organisasi yang dimana masyarakat dan oknum sekolahnya terlibat gitu. Kayak gitu. Struktur ini sangat penting agar kegiatan atau rencana-rencana yang akan dilakukan tidak berjalan seenaknya atau sembarangan atau tanpa arah, atau bahkan malah hanya bergantung kepada 1-2 orang aja, tapi harus terarah, jelas, dan berkesinambungan serta tidak membingungkan masyarakat atau pihak yang dilibatkan. Nah, organisasi ini strukturnya harus jelas kemana arahnya. Ketika pembagian itu juga semuanya harus kerja dan terlibat di dalamnya. Nggak boleh itu membingungkan salah satu pihak, terutama masyarakat yang dilibatkan dalam proses menjalankan suatu program pendidikan yang ada di sekolahan ini. Komponen yang selanjutnya itu komunikasi yang efektif. Ya, tahu sendiri kan komunikasi adalah sebuah kunci dari hubungan relationship, entah kita kepada orang lain, kita kepada suatu kelompok, itu juga harus ada komunikasi yang terbuka, karena komunikasi yang terbuka akan menyebabkan akan memperkecil resiko di dalamnya. Karena dengan komunikasi yang terbuka tuh kita tuh jadi saling tahu, saling memahami satu sama lain.
Contohnya di sini sekolah ke masyarakat, masyarakat ke sekolah, ketika mereka tidak memiliki komunikasi yang efektif atau yang terbuka atau yang mampu saling memberi kritik saran, atau kalau ada masalah dipendam-pendam aja, nggak efektif secara komunikasi, itu akan merusak lama-lama dari dalam kan. Nah, komunikasi ini bisa digunakan juga sebagai kendali. Maksudnya adalah mengendalikan anggota dalam manajemen. Dengan adanya komunikasi, maka semua hal yang diinginkan dan tidak diinginkan, kelebihan dan kekurangan bisa dibicarakan dengan baik dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau misalnya kita punya masalah dengan orang, itu kan kita harus komunikasi supaya kita tahu apa masalah kita dengan orang tersebut. Kadang-kadang orang nggak sadar mereka melakukan kesalahan. Sama seperti di sini, sekolah, warga, itu juga harus saling melakukan komunikasi, karena mereka nggak bakal tahu, karena kadang mereka nggak tahu apa ada kesalahan di dalamnya. Nah, apa ada kesalahan ketika pelaksanaan dan sebagainya, mereka tuh harus saling terbuka biar apa ya, istilahnya masalah tuh nggak dipendam sendiri, diselesaikan bersama-sama kayak gitu. Itu tadi komponen yang dibutuhkan yang keempat ya. Yang kelima yaitu komponen yang dibutuhkan dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah keterlibatan masyarakat. Hal ini sangat jelas karena kan ini di sini kan manajemen hubungan dan sekolah dan masyarakat. Ketika tidak ada keterlibatan masyarakat atau hanya sekolah yang bertindak, bukan jadi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dong. Hubungan sekolah aja atau mungkin manajemen sekolah aja, karena yang menerapkan hanya sekolah. Nah, bagaimana bagaimana masyarakat mau terlibat itu adalah urusan pihak yang terkait langsung dengan masyarakat. Mungkin ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Kayak misalnya mengajak masyarakat secara door to door, menunjukkan prestasi yang dari sekolah itu, atau memberikan peluang bagi masyarakat. Kayak misalnya ketika masyarakat mengikuti sebuah program ini, mereka juga dapat diuntungkan dengan suatu hal, atau kita mampu mencerminkan prestasi dari sekolahan kita supaya masyarakat ini terbawa hatinya ini bisa terbuka, kayak berpikir bahwa oh, sekolahan ini adalah sekolahan yang baik. Berarti kita mampu kita percaya kepada sekolah ini karena prestasinya bagus kayak gitulah. Kita bisa mungkin memajang prestasi-prestasi siswa yang ada gitu. Habis itu memberikan jaminan positif kepada masyarakat itu juga penting. Karena masyarakat juga mau kan diuntungkan, sekolah juga mau diuntungkan, jadi sama-sama harus memiliki jaminan positif. Jadi setelah itu yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Ya, kita perlu mengenal transparansi ini kan keterbukaan informasi, sama halnya bisa dikaitkan ke komunikasi yang efektif tadi. Nah, kenapa transparansi ini penting? Ya, kembali lagi ke komunikasi yang efektif tadi. Ketika kita nggak transparan dari secara dana, secara pembagian mungkin struktural dan sebagainya, itu akan menjadi chaos di dalamnya, akan menjadi kericuhan karena ada salah satu pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang sekolahan lakukan, begitupun sekolah tidak percaya terhadap apa yang warga lakukan, sehingga ada transparansi di antara keduanya untuk menunjukkan, membangun citra positif di antara keduanya juga. Habis itu akuntabilitas. Kenapa sih akuntabilitas? Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban, yang artinya adalah dalam manajemen sekolah bertanggung jawab dalam memberikan keputusan, mengelola sumber daya yang disediakan, serta memberikan tindakan yang baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang sedang terjadi bersama pihak terkait. Nah, jika sekolah bertanggung jawab terhadap banyak hal, terhadap hal yang akan mereka lakukan, maka masyarakat tuh akan lebih merasa ringan gitu loh. Kenapa akuntabilitas ini? Ya, akuntabilitas ya penting. Karena ketika sekolah sudah bertanggung jawab, maka warga ini bisa mempercayai sekolahan dan warga ini tidak merasa terbebani terhadap apa yang dilakukan sekolahan tersebut. Yang selanjutnya adalah kemitraan yang strategis. Ini komponen yang selanjutnya. Kemitraan strategis menjadi komponen penting dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Alasannya adalah karena kemitraan ini mampu membawa banyak manfaat secara langsung, mendukung kemajuan dan kesejahteraan siswa. Nah, kemitraan yang strategis ini maksudnya mungkin hubungan sekolah dan masyarakat ini, mungkin di masyarakatnya ada yang memiliki sebuah kemitraan. Nah, ketika membangun kemitraan ini itu akan menjadi sebuah kemitraan yang strategis. Nah, dan kemitraan yang strategis ini efeknya akan meningkatkan efisiensi program yang dilakukan oleh sekolahan. Selanjutnya adalah evaluasi dan umpan balik. Itu jelas, evaluasi dan umpan balik itu merupakan komponen yang dibutuhkan dalam manajemen. Itu kan bisa ditempatkan di akhir sebagai
penilaian lah, sebagai penilaian apakah yang dilakukan ini sudah benar atau belum, itu menjadi evaluasi. Lalu selanjutnya ada prinsip dan prosedur dalam penerapan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama itu ada prinsip konstruktif ya. Nah, prinsip konstruktif ini adalah di mana adanya kerjasama nyata antara kedua belah pihak. Masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam semua kegiatan masyarakat, kayak dalam semua kegiatan sekolah kayak berkolaborasi gitulah. Contohnya itu seperti pengembangan sekolah berbasis budaya kayak gitu kan, masyarakat dilibatkan secara aktif untuk pengenalan budaya kepada siswa. Nah itu kayak itu konstruktif, nah, bahasanya kayak membangun gitulah. Selanjutnya ada kerjasama apa ini? Ini prinsipnya itu yang selanjutnya adalah integritas. Integritas itu adalah diartikan sebagai ketulusan, konsisten. Sekolah dan masyarakat itu harus memegang integritas dalam pelaksanaannya. Karena ketika sudah ada ketulusan, keikhlasan, dan konsistensi itu maka akan berjalan secara maksimal. Selanjutnya itu kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan ini harus dipegang dalam manajemen, terutama hubungan sekolah dan masyarakat. Kesederhanaan yang dimaksudnya adalah tidak berlebihan, efisien, serta fokus pada tujuan utama kayak gitu. Jadi nggak bertele-tele supaya masyarakat tidak bingung. Selanjutnya ada adaptabilitas. Yang dimaksud adaptabilitas adalah mampu menyesuaikan keadaan. Karena masyarakat ini kan keadaannya berubah-ubah. Maka sekolahan harus memiliki adaptabilitas yang tinggi supaya ketika masyarakat berubah dari A ke B, mereka tidak goyah. Sekolahan ini tidak hancur hanya karena perubahan masyarakat atau keadaan sekitar. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Maksudnya sekolahan itu harus selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman atau berkembang terus-menerus mengembangkan programnya, jangan hanya puas atau stagnan pada satu program itu aja. Selanjutnya adalah prosedur. Yang pertama ada perencanaan, jelas ketika kita ingin melakukan sesuatu pasti ada perencanaannya. Sama dalam manajemen ini juga kita perlu merencanakan apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan. Selanjutnya ada pengorganisasian. Setelah perencanaan tadi ada pembuatan struktur organisasi. Pengorganisasian itu dimulai dengan pembentukan struktur organisasi dan beberapa rentetan program lainnya. Selanjutnya itu pelaksanaan, ini tahap inti. Pelaksanaan tentang intinya melaksanakan apa yang telah direncanakan. Yang selanjutnya yang terakhir itu habis pelaksanaan itu evaluasi. Jelas evaluasi karena pasti setiap apa yang dilaksanakan itu memiliki kekurangan sehingga perlu evaluasi dan umpan balik di dalamnya. Evaluasi jika bisa dilakukan dua arah, dari sisi masyarakat atau dari sisi sekolahan, supaya kita tahu apa yang diinginkan masyarakat, apa kekurangan masyarakat, apa yang diinginkan sekolah, dan apa kekurangan sekolahan, supaya saling menilai dan melengkapi satu sama lain. Selanjutnya ada model dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Ini model-modelnya. Pertama ada partisipatif, yang dimana masyarakat itu masyarakat itu alasannya gini, karena masyarakat itu terlibat aktif gitu, berpartisipasi di dalamnya gitu. Jadi model ini sering dipakai karena acara-acaranya itu mudah, kayak mungkin melibatkan orang tua dalam rapat, dalam perkumpulan bersama guru dan sebagainya. Intinya masyarakat, kayak contohnya orang tua itu terlibat aktif dalam suatu program. Yang kedua model kemitraan. Dengan kerjasama kemitraan dalam satu model biasanya dipakai dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Alasannya adalah bahwa dengan model ini sekolah akan mendapatkan kerjasama dengan instansi lainnya atau organisasi lainnya seperti perusahaan, dinas kesehatan atau tempat kerja lainnya. Jadi bisa sekolah ini hubungannya dengan kemitraan, bukan hanya dengan masyarakat sekitar. Karena dengan adanya kemitraan ini itu membantu siswa-siswa juga, terutama siswa-siswa yang memerlukan magang. Satunya itu model jaringan, yang dimana sekolah ini membangun jaringan antara lokal atau internasional. Dengan dibangunnya jaringan ini kadang bisa memperkenalkan sekolah ke ranah yang lebih luas, atau bahkan siswa mampu mendapat kesempatan untuk kayak acara student exchange atau pertukaran pelajar gitulah. Nah gitu, membangun jaringan supaya sekolah lebih luas, membangun kerjasama dengan dalam negeri atau luar negeri. Selanjutnya model advokasi. Model advokasi ini sekolah lebih banyak bertindak. Jadi masyarakat ini nggak terlalu banyak bertindak dalam advokasi, atau faktor eksternal ini nggak terlalu banyak bertindak. Karena
dalam advokasi ini sekolah berperan sebagai agen perubahan gitu loh, jadi menggerakkan. Yang terakhir ada model layanan sosial terpadu. Kayak model ini adalah sebuah model yang dirancang agar bagaimana sekolah bisa menjadi pusat dari masyarakat dan sekitarnya. Sekolah diharapkan mampu menjadi pusat layanan mengenai banyak hal. Jadi sekolah itu menjadi pusat peradaban di masyarakat, kayak bahasanya gitulah. Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.